Jadi saya mendapatkan video kebakaran ini dari salah satu anggota grup KPW pada jam 12 lebih 10 menit. Ya, kemudian saya kan habis melakukan kegiatan di luar. Ya, kemudian pulang rencananya untuk istirahat. Dan kemudian saya suruh teman untuk lapor ke hotline dengan menggunakan video itu juga. Ya karena saya itu lelah, capek ya, rencananya mau istirahat ya. Nah, kemudian tiba-tiba teman saya telepon. Teleponnya itu bahasanya agak-agak resmi. Ya saya juga heran loh. Apa nggak salah telepon ini, ya kan pikir begitu. Oh ternyata enggak, benar. Teleponnya ditujukan ke saya. Nah intinya dia itu cerita punya keponakan. Itu apartemennya terbakar. Nah bingung mau minta tolong sama siapa. Kemudian dia teleponlah ke saya minta bantuan untuk memantau, untuk melacak keberadaan keponakannya. Jadi korbannya itu adalah anak dari adik kandungnya. Ya sudah, karena saya dimintain bantuan, ya sudah saya langsung menuju ke Tower E. Dan di Tower E lah sudah berkumpul beberapa orang ya di Tower E bawah ya, lantai lobi. Ya saya tanya-tanya apakah orang tuanya sudah dihubungin atau sekarang kondisinya mereka di mana, kan cari informasi gitu loh. Ya orang-orang atau warga yang tidak mengetahui kalau saya dimintain bantuan oleh keluarganya kan kesannya kok saya ini seperti wartawan gitu kan. Kan mereka nggak tahu saya dimintain bantuan oleh keluarganya. Nah ketemulah informasi bahwa dibawa ke rumah sakit Royal Taruma. Ya sudah, kemudian tidak lama saya pulang dulu salin dan kemudian berangkat menuju ke rumah sakit Royal Taruma. Kedua korban sudah ada di sana. Ya korbannya itu satu wanita, itu terbakarnya saya tanya ke dokternya itu dianggap luka bakar 100%. Dan yang laki juga luka bakar banyak juga ya, mungkin sekitar 75% atau 70%. Ya, dokternya bilang kedua-duanya luka bakar di atas 50% dan rumah sakit di situ tidak memiliki fasilitas khusus unit bakar. Tidak ada. Jadi kalau korban kebakaran itu harus dibawa ke rumah sakit yang khusus memiliki unit bakar, korban bakar. Nah, mulailah keluarganya menyampaikan kepada saya untuk merujuk ke rumah sakit pusat Pertamina karena terkenalnya memang di situ untuk korban-korban kebakaran. Pada mulanya kondisi nafas stabil, kondisi jantung stabil, namun pada jam 16.15 itu yang wanita terjadi penolakan infus. Sehingga harus diinfus melalui pembuluh vena atau pembuluh besar. Ya, pada mulanya sulit sekali ya untuk mendapatkan kamar di rumah sakit Pertamina. Kemudian saya coba minta bantuan kepada pihak lain, diberitahu untuk ke rumah sakit RSUD Tarakan. Ternyata di sana juga ada unit kebakarannya. Tetapi yaitu untuk mendapatkan kepastian tersedianya kamar itu menunggunya lama sekali. Sehingga saya menuju ke rumah sakit Tarakan.
untuk kepastian dan untuk bisa dipindahkan ke sana. Saya didampingi oleh keluarga dari korban juga dibantu. Mereka itu jadi bagi-bagi tugas lah. Sehingga pada mulanya ada 1 kamar di Rumah Sakit Pusat Pertamina, 1 kamar Rumah Sakit Tarakan, dan terakhir dapat 2 kamar di Rumah Sakit Pusat Pertamina, sehingga yang keduanya bisa berada di dalam 1 rumah sakit. Jadi di Rumah Sakit Royal itu sempat juga saya ketemu dengan polisi dari Polsek Tanjung Duren untuk semacam penyelidikan lah gitu. Ya semoga kondisinya membaik lah ya. Sepertinya cerita yang didapat dari korban itu bukan tabungnya yang meledak, tetapi gasnya itu bocor, sudah ada di lapisan-lapisan rendah lantai, di lapisan lantai gitu loh. Ketika menyalakan api barulah membakar. Gitu. Ya entahlah nanti bagaimana penyelidikan selanjutnya, ya kita nantikan saja. Keduanya mendapatkan luka bakar. Telapak kaki kulitnya udah nggak ada. Itu membakarnya sampai ke wajah kena. Tapi masing-masing masih ada rambut, kepala masih ada. Wajah semuanya kena bakar, kena luka bakar ya, panas atau gimana wajah sampai ke wajah. Bu Dewi bilang orang tuanya sudah dihubungin ya Bu ya? Sudah dihubungin dan sudah oke. Kondisi sudah dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tahu posisi rumah sakit di mana ya? Di Rumah Sakit Royal Taruma. Oh Royal Taruma. Orang tua udah dihubungin ya? Sudah. Oh ya wes.